Jika kerja keras adalah kendaraan, maka pikiran adalah jalan yang menentukan kemana rezeki akan tiba. Sudahkah jalan pikiranmu benar-benar terbuka? Yuk temukan jawabannya dalam 7 cara berpikir positif yang memanggil rezeki dari segala arah. Pikiran kita adalah jalan. Jika jalan itu penuh batu keraguan dan lubang ketakutan, perjalanan menuju rezeki akan terhambat. Berapa banyak dari kita yang merasa lelah bukan karena kurang usaha, tapi karena arah pikiran yang keliru. Hari ini mari kita refleksikan kembali bagaimana pikiran bisa menjadi sahabat terbaik dalam mengundang rezeki. Inilah 7 cara berpikir positif yang memanggil rezeki dari segala arah. Yang pertama, fokus pada kemungkinan, bukan hambatan. Dalam perjalanan hidup ini, tidak jarang kita berhadapan dengan tembok-tembok besar, seperti kegagalan, penolakan, kesulitan yang datang bertubi-tubi. Banyak orang, mungkin termasuk kita, kadang tanpa sadar, lebih cepat melihat apa yang salah, apa yang kurang, apa yang menghalangi. Namun ada satu prinsip sederhana yang pernah diungkapkan oleh Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, seorang pelopor industri otomotif yang merevolusi cara dunia bergerak. Henry berkata, apakah kamu berpikir bisa atau berpikir tidak bisa? Kamu benar. Kalimat ini terdengar sederhana tapi memiliki kekuatan besar. Ford tidak sekedar berbicara tentang optimisme kosong. Ia berbicara tentang fondasi dalam diri yang menentukan apakah kita membuka pintu kemungkinan atau malah menguncinya sendiri. Ketika kita berpikir bisa, kita memberi izin kepada diri sendiri untuk mencoba, untuk bertumbuh, untuk mencari jalan. Sebaliknya saat kita berpikir tidak bisa, kita sudah menutup semua pintu sebelum sempat mengetuknya. Coba renungkan sejenak, dalam hidupmu, dalam mimpi-mimpimu, lebih sering mana kamu berkata, saya bisa atau saya tidak mampu? Apakah selama ini kamu sudah cukup konsisten untuk memelihara cara pandang yang memberdayakan? Atau masih sering terjebak dalam keraguan dan ketakutan yang bahkan belum terjadi? Penerapan prinsip ini sebenarnya sederhana, tapi membutuhkan latihan. Setiap kali kamu dihadapkan pada tantangan, coba ubah pertanyaan di dalam hati. Bukan lagi apa hambatannya, melainkan apa kemungkinan yang masih bisa saya usahakan. Yang kedua, melihat diri sebagai sosok yang layak. Banyak dari kita tidak sadar, tetapi seringkali yang menghalangi datangnya rezeki bukan kekurangan di luar diri, melainkan keyakinan yang salah di dalam diri. Kita merasa kecil, merasa tidak pantas menerima lebih, seolah-olah kelimpahan hanya diperuntukkan bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hal ini diangkat dengan sangat dalam oleh Louise Hay, seorang pakar pengembangan diri dan penyembuhan emosional. Dalam bukunya You Can Heal Your Life, Louise Hay menulis, ingatlah, kamu telah mengkritik dirimu sendiri selama bertahun-tahun dan itu tidak berhasil. Cobalah untuk menyetujui dirimu sendiri dan lihat apa yang terjadi. Louise mengingatkan kita bahwa terlalu lama kita hidup dalam kebiasaan merendahkan diri, mengkritik diri, merasa tidak cukup, tidak layak. Namun jalan menuju perubahan sejati justru dimulai saat kita berani menyetujui diri sendiri, menerima bahwa diri ini pantas untuk bahagia, untuk berhasil, untuk hidup dalam kelimpahan. Coba kamu pikirkan, berapa banyak momen dalam hidup ketika kamu merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup pantas untuk sukses. Berapa banyak kesempatan yang akhirnya kamu lewatkan hanya karena dalam diam kamu merasa tidak layak menerimanya. Padahal menerima diri sendiri bukanlah bentuk kesombongan. Menerima diri adalah bentuk penghargaan kepada kehidupan yang sudah diberikan kepada kita dengan segala potensi terbaiknya. Yang ketiga, mengubah keluhan menjadi syukur. Hidup ini seperti ladang luas yang kadang ditumbuhi rumput liar. Ada yang memandang ladang itu dengan keluhan, mengeluh karena tanahnya keras, rumputnya liar, dan cuacanya tak selalu bersahabat. Tetapi ada juga yang melihat ladang yang sama dan berkata, disinilah benih terbaik bisa tumbuh jika aku cukup sabar merawatnya. Perbedaannya bukan pada ladangnya, tetapi pada sikap yang dipilih. Dalam setiap perjalanan hidup, masalah akan selalu hadir. Tidak ada hidup tanpa kerikil, tidak ada perjalanan tanpa hujan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kelimpahan tidak menjadikan kerikil itu alasan untuk berhenti.
Mereka tidak membiarkan hujan membuat mereka berpaling. Mereka belajar mengubah keluhan menjadi syukur. Melody Beattie, seorang penulis yang dikenal dalam bidang pemulihan emosional dan spiritual, pernah berkata, "Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup dan lebih." Syukur itu seperti kunci yang mengubah pintu-pintu tertutup menjadi terbuka. Ketika kamu berhenti melihat kekurangan dan mulai menghargai apa yang sudah ada, hidupmu perlahan berubah. Tidak karena masalahnya hilang, tetapi karena hatimu menjadi lebih lapang. Yang keempat, menggenggam harapan, melepas ketakutan. Saya teringat pada seorang teman, ia seorang pengusaha yang memulai usahanya dengan penuh semangat. Bertahun-tahun ia bekerja keras, bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, tidur larut, bahkan tidak jarang melewatkan banyak hal yang biasa dinikmati orang lain. Tetapi hasilnya tidak selalu sejalan dengan pengorbanannya. Usaha yang ia bangun seringkali nyaris tutup, pelanggan tidak kunjung bertambah, dan tagihan terus berdatangan. Di titik terendahnya, ia pernah berkata kepada saya, "Saya lelah, rasanya ingin berhenti saja. Mungkin memang saya tidak ditakdirkan untuk berhasil." Saat itu saya hanya bisa mendengarkan karena sesungguhnya saya pun pernah berada di posisi yang sama. Merasa kerja keras seperti tidak dihargai, merasa semua usaha sia-sia. Namun ada satu hal yang perlahan kami temukan, yaitu harapan. Bukan harapan kosong yang hanya berisi doa tanpa usaha, tetapi harapan yang membuat kami mau membuka diri pada cara baru, jalan baru, pola pikir baru. Yang kelima, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ada masa dalam hidup saya ketika media sosial menjadi jendela kecil yang perlahan mencuri ketenangan hati. Melihat teman-teman seangkatan sudah melangkah jauh, ada yang membangun bisnis sukses, ada yang menetap di luar negeri, ada pula yang tampak hidup dalam kenyamanan yang saya belum bisa capai. Dan entah bagaimana perasaan kecil itu perlahan tumbuh, rasa tidak cukup, rasa tertinggal. Teman saya, seorang pengusaha, pernah mengalami hal serupa. Ia baru memulai bisnis kecilnya ketika teman-teman sebayanya sudah memiliki kantor besar, karyawan banyak, dan omset yang menggiurkan. Dalam diam, ia sering bertanya, "Kenapa saya tertinggal sejauh ini? Kenapa mereka lebih cepat?" Sampai akhirnya ia menemukan satu pelajaran berharga. Setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Rezeki bukan perlombaan. Ia lebih seperti ladang. Ada yang buahnya cepat tumbuh, ada yang perlu musim lebih panjang untuk berbuah manis, tetapi setiap ladang memiliki waktunya sendiri. Yang keenam, melihat kesempatan dalam setiap tantangan. Hidup tidak pernah benar-benar bebas dari tantangan. Setiap langkah yang kita ambil hampir selalu disertai kerikil, badai, bahkan jalan buntu. Namun seringkali tantangan itu bukan hadir untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menguatkan. Jika kita mau melihatnya dari sudut yang berbeda, Thomas Edison, seorang penemu besar yang telah memberikan dunia lebih dari 1000 hak paten, pernah berkata, "Kesempatan sering datang dalam bentuk kerja keras yang tidak menyenangkan. Itulah sebabnya banyak orang melewatkannya." Thomas bukan hanya seorang penemu, ia adalah lambang dari kegigihan dan ketangguhan menghadapi tantangan. Kita mengenal kisahnya yang melakukan ribuan percobaan gagal sebelum akhirnya berhasil menciptakan lampu pijar. Ia tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai jalan yang mengarah pada jawaban yang ia cari. Penerapan dari kutipan ini dalam kehidupan sehari-hari sangat nyata. Setiap kali kamu menghadapi tugas yang terasa berat, masalah yang tampaknya tak berujung, atau kegagalan yang menyakitkan, di sanalah kesempatan tersembunyi. Yang ketujuh, menumbuhkan niat baik dalam setiap langkah. Hidup ini seperti menanam sebuah pohon. Saat kita menanam dengan niat hanya untuk memetik hasil cepat, akar pohon itu seringkali dangkal. Begitu angin datang, ia mulai tumbang. Tetapi ketika kita menanam dengan niat baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi teduh dan buah bagi siapapun yang melewati, pohon itu tumbuh lebih kuat, akarnya menancap dalam, dan bertahan menghadapi musim apapun. Dalam perjalanan hidup, rezeki itu ibarat buah dari pohon tersebut. Bukan hanya soal banyak atau sedikitnya, tetapi juga soal berkah yang terasa menyeluruh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga menjadi manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Deepak Chopra, seorang pakar dalam bidang kesadaran dan keseimbangan hidup, pernah mengatakan,
Niat adalah benih dari segala yang termanifestasi. Ketika niat kita bersih, setiap langkah menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi hanya mengejar angka atau pencapaian, tetapi juga mengejar makna. Hari ini izinkan saya mengajak kamu untuk duduk sejenak, meletakkan semua kesibukan, melepaskan sejenak segala tuntutan. Tarik napas perlahan dan tanyakan dalam hati dengan penuh kejujuran. Sudahkah saya berpikir dengan cara yang mengundang rezeki, atau tanpa saya sadari saya masih memelihara pikiran-pikiran yang menutup pintu-pintu kesempatan? Kita seringkali berjalan begitu cepat, berlari dalam kejaran mimpi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang kita bawa dalam pikiran kita. Padahal pikiran adalah benih dari setiap hasil yang kita petik. Apa yang kamu pikirkan tentang diri sendiri, tentang hidup, tentang masa depan, itulah yang perlahan membentuk kenyataan yang kamu jalani hari ini. Jika hari ini ada satu hal saja yang menggerakkan hatimu, izinkan diri untuk mulai mempraktikkannya. Tidak perlu sempurna, cukup satu langkah kecil dengan kesungguhan besar. Dan seperti biasa, jika kamu merasa konten ini membuka sudut pandang baru untukmu, mari kita terus berbagi kebaikan. Tekan tombol like, tuliskan refleksimu di komentar, dan subscribe sekarang untuk lebih banyak konten bermakna seperti ini.